Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Senin tanggal 2 Februari, judulnya Kehidupan Masa Lalu Paulus. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Banyak orang Kristen berbicara tentang kehidupan mereka dalam dua bagian, yaitu kehidupan sebelum dan sesudah menerima Yesus. Paulus melakukan hal yang sama dalam Filipi pasal 3. Kita mungkin kadang-kadang mengatakan bahwa orang-orang yang belum menerima Yesus adalah orang baik. Di mata kebanyakan orang, orang-orang non-Kristen ini baik. Tetapi ketika kita membandingkan kehidupan mereka dengan hukum Allah, tidak ada seorang pun yang baik, bahkan orang Kristen sekalipun. Paulus membandingkan dua kelompok orang, yaitu guru-guru palsu dan orang Kristen non-Yahudi. Guru-guru palsu mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Orang Kristen non-Yahudi sepenuhnya percaya kepada Yesus untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak percaya pada perilaku baik mereka sendiri untuk mendapatkan pengampunan atau kasih karunia Allah. Ditulis dalam Ibrani 6 ayat 1, pasal 9 ayat 14, dan Roma 2 ayat 25-29. Masa lalu Paulus dipenuhi dengan kehormatan, tetapi tidak satu pun dari hal-hal itu menyelamatkannya. Lebih buruk lagi, hal-hal itu memenuhi hati Paulus dengan kesombongan. Ia buta untuk sementara waktu terhadap betapa ia membutuhkan Yesus. Mari kita lihat masa lalu Paulus. Ia lahir sebagai orang Yahudi. Ia berasal dari suku Benyamin. Paulus mengetahui bahasa Ibrani. Ia juga merupakan murid Gamaliel, seorang guru terkenal, yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3, juga pasal 26 ayat 4 dan 5. Paulus adalah seorang Farisi atau pemimpin rohani Yahudi. Jadi, Paulus mengetahui tentang hukum Taurat dan bagaimana orang Yahudi menaatinya. Paulus sangat mencintai hukum Taurat. Karena itu, ia menyerang orang Kristen karena ia berpikir mereka tidak menghormati hukum atau cara hidup Yahudi. Kemudian Paulus menyadari bahwa hukum Taurat memiliki makna yang lebih dalam. Hukum Taurat menuntut lebih banyak darinya daripada yang mampu ia berikan. Tanpa Yesus, Paulus mengerti bahwa ia bersalah karena melanggar hukum Taurat. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari The Great Controversy, halaman 665. Di dekat tahta surga, terdapat mereka yang dulunya bersemangat dalam membela kepentingan setan, tetapi yang seperti bara api, yang diselamatkan dari kobaran api, dan telah mengikuti juru selamat dengan niatan dan pengabdian yang mendalam. Berikutnya ada kelompok yang menyempurnakan karakter Kristen di tengah-tengah kepalsuan dan ketidakpercayaan. Mereka yang menghormati hukum Allah ketika dunia Kristen menyatakan hukum itu tidak berlaku, dan jutaan orang dari segala zaman yang menjadi martir karena iman mereka. Dan di luar itu adalah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta
dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ditulis dalam Wahyu 7 ayat 9. Peperangan mereka telah berakhir, kemenangan mereka telah diraih. Mereka telah menyelesaikan perlombaan dan mencapai hadiahnya. Ranting palem di tangan mereka adalah simbol kemenangan mereka. Jubah putih adalah lambang kebenaran Kristus yang tanpa celah, yang sekarang menjadi milik mereka. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.